warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah akuntansi zakat, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai jenis zakat profesi serta nisab dan tarifnya. Di mana anggota dari kelompok 7 yang pertama yaitu saya sendiri, Winda Auliza, BP 19110001, dan selanjutnya rekan saya yaitu Wafa Mayang Nabila Nursyid, BP 19110024. Selanjutnya rekan saya Nur Hapipah, BP 19110039. Dan selanjutnya rekan saya yaitu Fuji Berlia Islam, BP 19110040. Di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Dewi Sartika, SEMSI. Dan tanpa memperpanjang mukaddimah, masuklah kita pada materi pembahasan presentasi mengenai jenis zakat profesi serta nisab dan tarifnya. Di mana presentasi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Nur Hapipah. Kepada Nur Hapipah disilahkan. Konsep dasar 1. Pengertian zakat. Secara etimologis, zakat berasal dari bahasa Arab zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologi, istilah di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau disebut juga dengan mustahik oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, atau disebut juga dengan muzaki. Adapun menurut istilah, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam, berikan kepada golongan atau pihak tertentu. Ada keterkaitan erat antara makna zakat secara bahasa dan istilah, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan, zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam konteks pengurangannya, selain untuk kekayaan, tumbuh, dan suci, disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Dengan demikian, sesudah mengeluarkan zakat, seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Pengertian zakat profesi atau penghasilan. Zakat penghasilan merupakan zakat yang dikeluarkan dari pemasukan pendapatan seseorang apabila telah mencapai nisab, sehingga zakat ini akan dikeluarkan serta dibayarkan setiap kali menerima pemasukan bulanan yang telah mencapai nilai ukuran zakat. Itu syarat wajib zakat profesi. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga berakal dan balik, yang keempat memiliki nisab. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Nur Hapipah yang telah mempresentasikan materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Puji Berlia Islam. Kepada Puji disilahkan. Baiklah, saya Puji Berlia Islam BP 19110040 akan menjelaskan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang materi syarat sah zakat profesi. Yang pertama, harta pemilik penuh. Maksudnya yaitu harta tersebut berada dalam kontrol kekuasaan secara penuh oleh pemiliknya dan dapat diambil manfaatnya melalui proses kepemilikan yang benar dan sesuai syariat Islam. Misalnya, harta dari kepemilikan usaha, warisan, tabungan, hasil kerja, pemberian negara, donasi, dan lain sebagainya yang intinya didapatkan secara sah. Yang kedua, penghasilan sudah penuhi pokok, yang dimana kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan anggota keluarga untuk melangsungkan hidupnya. Artinya, mal atau harta yang dapat diamalkan ialah yang sudah terhitung lebih dari kebutuhan pokok tersebut. Ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi dengan baik, dan yang bersangkutan masih memiliki lebih, maka disarankan agar harta lebih disebut diamalkan. Yang ketiga, capai nisab.
Harta yang dapat diamalkan dalam zakat mal adalah yang juga telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syarak. Dan yang terakhir, bebas hutang. Orang yang belum bebas dari hutang tidak disarankan untuk berzakat, tapi sebaiknya membayar hutang pada waktu yang sama ketika mengeluarkan zakat. Pada intinya, harta yang dizakatkan haruslah bebas dari tanggungan hutang. Yang selanjutnya, hukum zakat profesi. Akad adalah ibadah dan dalam beribadah hendaknya selalu berpatokan kepada dalil atau tauqifiyah. Dan tentang zakat profesi tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' atau qiyas yang sahih. Dan tidak satupun dari kalangan para ulama salaf yang menyatakan disyariatkannya. Kesimpulannya, mewajibkan sesuatu kepada harta manusia apa-apa yang tidak diwajibkan oleh Allah adalah perkara yang diharamkan dan termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Allah telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya, zakat profesi atau penghasilan. Zakat penghasilan dan profesi tidak bisa disamakan dengan zakat hasil pertanian dan peternakan karena tidak ada nas atau qiyas yang menjelaskannya. Zakat profesi harus sesuai dengan nisab dan haul. Para ulama menyatakan suatu kaidah yang agung hasil kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa pada asalnya tidak dibenarkan menetapkan disyariatkannya suatu perkara dalam agama yang mulia ini kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah mereka memiliki sekutu yang mensyariatkan bagi mereka suatu perkara dalam agama ini tanpa izin dari Allah? Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Pada asalnya tidak ada kewajiban atas seseorang untuk membayar zakat dari suatu harta yang dimilikinya, kecuali ada dalil yang menetapkannya. Berdasarkan hal ini, jika yang dimaksud dengan zakat profesi bahwa setiap profesi yang ditekuni oleh seseorang terkena kewajiban zakat, dalam arti uang yang dihasilkan darinya berapapun jumlahnya, mencapai nisab atau tidak, dan apakah uang tersebut mencapai haul atau tidak, wajib dikeluarkan zakatnya. Maka ini adalah pendapat yang batil. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menetapkannya. Tidak pula ijma' umat menyepakatinya bahwa tidak ada qiyas yang menunjukkannya. Adapun jika yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang dihasilkan dan dikumpulkan dari profesi tertentu dengan syarat mencapai nisab dan telah sempurna haul yang harus dilewatinya. Ini adalah pendapat yang benar yang memiliki dalil dan difatwakan oleh para ulama besar yang diakui keilmuannya dan dijadikan rujukan oleh umat Islam sedunia pada abad ini dalam urusan agama mereka. Hakikatnya, ini adalah zakat utang yang ada ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang dimana artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Cara menghitung zakat profesi. Yang pertama dengan cara telah mencapai masa haul atau masa pengendapan harta, yang kedua bebas dari piutang, dan yang terakhir kepemilikan penuh. Sekian presentasi dari saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya yang telah mempresentasikan materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Wafa Mayang. Pada Wafa Mayang dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai syarat sah nisab. Dalam
Syarat sah nisab terbagi jadi dua. Yang pertama, harta tersebut di luar kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seseorang. Yang kedua, harta yang akan dizakati telah mencapai waktu 1 tahun atau haul terhitung dari hari kepemilikan nisab. Slide selanjutnya. Tulisannya itu mengenai orang yang berhak menerima zakat profesi. Yang pertama, fakir. Yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan, dan usaha, sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya. Yang kedua, miskin. Yang dimaksud miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya, akan tetapi tidak mencukupinya. Seperti orang yang memerlukan 10 dirham tapi hanya memiliki 7 dirham saja. Yang ketiga, amil zakat. Amil merupakan pengurus secara khusus telah berbakti dengan turut membantu dan mengelola pembagian zakat, dan biasanya telah legal memperoleh izin khusus dari pemerintah. Yang keempat, mualaf. Yang dimaksud mualaf di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama, mualaf muslim. Mualaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat. Yang kedua, orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk ke Islam. Yang ketiga, mualaf yang dapat membendung kejahatan yang kaum kafir sampingnya. Dan terakhir, mualaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Slide selanjutnya. Selanjutnya, budak. Budak atau golongan ini adalah budak yang memiliki keinginan untuk merdeka dari penguasaan tuannya dan sedang ia bisa bebas apabila mampu melakukan pembayaran untuk memerdekakan diri. Selanjutnya, garim. Garim merupakan kelompok orang yang memiliki utang. Termasuk diantaranya adalah orang yang berutang demi kebutuhan pribadi atau utang yang disebabkan karena usaha untuk mendamaikan orang lain. Selanjutnya, fisabilillah. Kelompok orang yang menghabiskan waktunya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berjuang agama Allah. Ini merupakan golongan musafir yang kehabisan ketika dalam perjalanan. Di sisi lain, musafir tersebut tengah berada jauh dari tempat tinggal dan mengalami kesulitan untuk minta bantuan kepada anggota keluarganya. Slide selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai sinergi kebermanfaatan zakat pendapatan. Yang pertama, pendidikan, kedua, infrastruktur, ketiga, pemberdayaan, keempat, kemanusiaan, kelima, sosial, dan yang keenam, kesehatan. Seperti yang kita tahu, zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat dari setiap pendapatan seperti gaji, honor, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, ataupun karyawan. Namun yang tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Pengelolaan zakat dalam organisasi merupakan aktivitas positif yang bertugas untuk merencanakan dan mengawasi aktivitas dalam organisasi untuk terhindar dari perbuatan yang menyalah peraturan yang berlaku. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya yang telah mempresentasikan materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan saya presentasikan sendiri, di mana materi selanjutnya mengenai cara menghitung zakat profesi, di mana para ulama sepakat bahwa besaran zakat profesi ini adalah 2,5% dari total penghasilan yang didapatkan. Namun beberapa ulama masih berbeda pendapat mengenai apakah penghitungannya langsung dari penghasilan kotor atau dikurangi terlebih dahulu dengan kebutuhan pokok.
Maka sebagian besar ulama sepakat bahwa penghitungan zakat profesi ini dihitung langsung dari penghasilan kotornya. Untuk mempermudah pemahaman, kita berikan contoh misalnya aja penghasilan dari teman-teman 6 juta setiap bulannya. Maka zakat profesi yang wajib dikeluarkan adalah 6 juta dikali sama 2,5%, maka teman-teman harus mengeluarkan zakat sebesar 150.000. Dan di mana zakat profesi ini sama dengan 2,5% dikalikan penghasilan bulanan Anda, tiap-tiap 2,5% yang dikeluarkan membantu banyak saudara kita. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya mengenai ukuran zakat penghasilan. Di mana pada ukuran zakat penghasilan ini ada dua. Yang pertama, harta penghasilan atau profesi atau pendapatan mirip seperti panen atau hasil pertanian. Di mana maksudnya harta penghasilan atau profesi mirip seperti panen atau hasil pertanian, sehingga berdasarkan nisabnya mirip dengan zakat pertanian, yaitu kita keluarkan sebanyak 653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras. Dan waktu pengeluaran zakatnya dilakukan setiap kali panen. Dan yang kedua, harta penghasilan juga termasuk yang berupa uang. Maksudnya, di mana harta penghasilan juga termasuk yang berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dianalogikan pada zakat harta berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan, yaitu 2,5% dari jumlah totalnya. Slide selanjutnya. Dan slide selanjutnya yaitu mengenai mengapa kita harus membayar zakat pendapatan. Alasan kita membayar zakat pendapatan yang pertama, untuk turut adil dalam mengurangi rantai kesenjangan sosial, di mana zakat ini diwajibkan oleh seluruh masyarakat yang sudah memenuhi haulnya. Jadi tidak ada kesenjangan ataupun perbedaan dari sosial di masyarakat. Yang kedua yaitu membantu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, di mana zakat ini diperuntukkan untuk semua masyarakat, jadi akan mewujudkan keadilan sosial di dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, membantu pembangunan dan kesejahteraan umat Islam, di mana dengan kita membayar zakat pendapatan, maka secara tidak langsung kita sudah membantu untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi umat Islam itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu mendorong sikap dermawan dan rajin membantu sesama. Dengan kita mengeluarkan pendapatan, maka kita sudah menerapkan sikap dermawan kepada orang lain karena zakatnya akan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan dari presentasi materi saya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 7. Jika ada yang salah dalam penyampaian, kami mohon maaf dari kelompok 7. Saya sebagai moderator, Winda Uliza, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.